Hai, selamat siang. Ketemu lagi dengan Investa News. Ya, hari Rabu, tanggal 5 April 2023. Ya, eh, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, semangat ya. Dan buat teman-teman pemirsa yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga dapat meraih kemenangan iman. Oke, kami di sini akan menyampaikan review saham ya, stock review ya. Em, namun kami akan menyatakan ya berlakunya pernyataan disclaimer atas materi kami ini ya, yang akan kami sampaikan seperti ini, sebagai berikut ya. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya, demikian pernyataan disclaimer kami. Selanjutnya, pernyataan yang kedua adalah tidak ada benturan kepentingan ya. Kami menyatakan bahwa sampai hari ini ya, tanggal 5 April 2023 jam 2.29 ya, kami tidak sedang memiliki atau mempunyai saham yang akan kami review saat ini, yaitu SMGR ya, SMGR. Jadi kami tidak ada benturan kepentingan karena kami tidak sedang memilikinya ya. Namun tidak tertutup kemungkinan di waktu setelah ini atau ke depannya ya, bisa saja kami memilikinya. Oke, kita masuk ke materinya ya. Materi eh, yang akan kita bahas ya, kita lihat dahulu ya profil dari SMGR. Oke, kami di sini menggunakan platform stockbig.com dan tradingview.com ya, juga beberapa dari browsing di internet ya. Oke. PT Semen Indonesia Persero Tbk ya, dengan kode saham SMGR. Kita akan eh, menyebutkan selanjutnya adalah SMGR ya. PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SMGR sebelumnya bernama PT Semen Gresik Persero Tbk. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957. Merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Pada tahun 1991, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan BUMN pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia atau BI dengan kode emiten SMGR. SMGR merupakan strategic holding company yang memayungi anak usaha di bidang produsen semen, non-semen, dan jasa di seluruh Indonesia. Sebagai BUMN, porsi saham PT Semen Indonesia atau Persero Tbk saat ini 51,01% milik pemerintah RI dan 48,99% milik publik. Menguasai pangsa pasar nasional dan jangkauan pasar regional. Perseroan berupaya menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di regional dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang lengkap dan berkualitas. Perkembangan arah bisnis serta menjawab tantangan yang dihadapi perseroan ke depan, pada tanggal 11 Februari 2020, perusahaan berganti logo menjadi SIG. Perubahan logo dilakukan untuk mengubah brand positioning dan menegaskan kembali visi misi dan nilai baru
agar dapat mewakili layanan atau produk perseroan yang semakin berkembang. SIG adalah semangat baru perusahaan bertindak beda dan selalu melebihi jangkauan. Go Beyond Next yang hadir menjadi solusi kebutuhan konsumen dan pembangunan nasional. SIG berkomitmen menjadi bagian dari penciptaan sustainable living yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di masa mendatang serta terus menjadi BUMN kebanggaan bangsa Indonesia. Ya, demikian yang disampaikan oleh stockbit.com ya, profil dari SMGR ya. Namun kami menambahkan di sini ya bahwa ada 10 pemain baru ramaikan. Ya, ada 10 pemain asing baru ramaikan industri semen di Indonesia atau nasional ya. Ya. Ada Siam Semen Thailand di Sukabumi, Jawa Barat. Semen Merah Putih Wilmar Group di Banten, Jawa Barat. Semen Merah Putih ini sudah go public ya dengan kode saham CMNT ya. Ketiga, Anhui Kon Cemen dari Tiongkok di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Papua Barat. Terus Ultra Trek di Monogiri, Jawa Tengah. Semen Puger di Jawa Timur. Semen Baru di Sulawesi Selatan. Semen Panasia di Sulawesi Selatan. Juisin Indonesia di Jawa Barat. Semen Gombong di Jawa Tengah. Semen Gerobokan di Jawa Tengah. Ya, itu 10 pemain baru. Ya, eh, Di Bursa Efek Indonesia sendiri, sependek pengetahuan kami ya, ada tiga ya. Sorry, ada lima yang listing ya, emiten semen yang listing di Indonesia, yaitu PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP, PT Semen Batu Raja Persero Tbk dengan kode saham SMBR, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk SMCB dengan kode saham SMCB, PT Cemindo Gemilang Tbk dengan kode saham CMNT, dan tentunya PT Semen Indonesia Tbk dengan kode saham SMGR ya. Namun eh, SMGR dia memiliki semen batu raja ya sebesar 5% ya, dan juga melalui semen Padang ya. Dia eh, dia memiliki SMBR ya, sedangkan semen Padang juga apa namanya, anak dari SMGR. Dan terakhir dia mengakuisisi SMCB ya. Jadi bisa dikatakan SMGR ini merupakan pemimpin industri semen di Indonesia ya. Oke, itu kita lihat profilnya ya, dan se, se apa sekilas ya, sekilas mapping industri semen di Indonesia ya. Oke, hmm, ini anak perusahaan dari Semen Indonesia ya. Semen Indonesia yang dari kami cari di internet ya. Ada PT Semen Padang, PT Semen Gresik sendiri di Gresik, Semen Padang di Indarung, Padang Sumatera Barat, Semen Tonasa di Desa Bantuan, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Terus kayak Tanglong, Semen Joint Stock Company ya, Tanglong ya. Itu yang terkait dengan semen ya. Ya, ini semen Batu Raja. Ya, semen Batu Raja kalau kita lihat di sini, ya,
Semen Batu Raja juga dimiliki ya Semen Indonesia 75,51% ya. Oke, jadi ini semakin menegaskan bahwa Semen Indonesia atau SMGR ini merupakan pemimpin industri semen di Indonesia ya, atau yang terbesar ya di industri semen di Indonesia ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat perbandingan ya. Oke, ternyata Stockbit membandingkan SMGR dengan Antam, TPIA dan Keras ya. Agak ini ya, apa namanya, agak kurang apple to apple ya. Antam aneka tambang ya, dan TPIA itu perusahaan kimia ya, Chandra Asri Petrochemical ya. Eh, Sedangkan Keras adalah Krakatau Steel ya. Jadi oke, kita ikutin saja ya. Artinya menurut saya sama-sama perusahaan di industri eh, manufaktur ya. Tapi kami juga coba ya di sini eh, di luar dari anak SMGR ya. Kami mengambil perbandingan juga dengan dibandingkan dengan INTP dan CMNT ya, semen apa tadi namanya? Cimindo Gemilang ya. Cimindo Gemilang. Oke, kita lihat dulu yang dibandingkan sebelumnya. Pertama, kami mengambil atau melihat current PE ratio ya. Oke, di sini kami hanya menyorot beberapa saja ya, tidak semuanya. Jadi untuk Anda melihat perbandingan semuanya dapat lakukan sendiri ya. Eh, apa hal-hal yang dipandang perlu menurut Anda ya. Oke, di sini kami melihat pertama current PE ratio baik yang disetahunkan maupun yang 12 bulan terakhir, 12 trailing method ya. Oke, di sini SMGR ada di posisi 17,2 ya, current PE-nya. Sedangkan Antam 13,21,21 TPA minus ya, berarti ya earningnya minus, tidak ada keuntungan. Krakatau Steel 3,42. Jadi di sini yang termahal ditunjukkan oleh SMGR ya, sahamnya. Kemudian kita lihat current price to book value. Ya, SMGR juga masih termasuk oh tidak ya, tidak termasuk mahal ya karena Antam ada di 2,13 dan TPIA 4,45, sedangkan SMGR hanya 0,95 dan Keras yang lebih murah, Pak. 0,6 ya. Oke. Jadi secara book value SMGR lebih murah ya, relatif lebih murah. Kemudian kita lihat earning yield-nya ya. Earning yield ya Keras termasuk yang tertinggi ya, 22,66 ya. Oke. Eh, tapi SMGR juga eh, tidak terlalu rendah ya, 5,81. Oke, selanjutnya kita lihat net profit margin ya. Net profit margin ya. Net profit margin
SMGR hanya kalah dari Antam ya, 6,44 ya net profit marginnya ya, kuartal terakhir, dengan Antam 9,75 ya. Untuk return on equity ya, eh, SMGR kalah dengan Crush dan Antam ya. Antam ada di 16,11 dan Crush ada di 13,79. SMGR sendiri ROE-nya 5,53 ya. Kemudian kita lihat untuk dividen ya. Nyata SMGR ini rutin bagikan dividen ya. Artinya SMGR ini rutin memberi keuntungan ya. Beri keuntungan dan mau berbagi dividen ya. Dividen payout ratio-nya juga yang tertinggi ya. 49,29 dari laba bersih ya, tahun yang bersangkutan ya, dengan dividen yield 2,87 ya, termasuk yang tertinggi juga. Kemudian kita lihat cash flow from operation, apakah SMGR ini sudah mampu ya menghasilkan kas dari operasionalnya saja ya, dari bisnis intinya saja ya. SMGR menghasilkan kas dari operasionalnya 6 triliun lebih ya, tertinggi ya dibanding Antam, TPI ya, dan Kras ya, di mana Kras hanya 4,5 triliun dan Antam 4,1 triliun ya. Itu untuk dengan perusahaan yang tidak semuanya semen ya, industri semen ya, dibandingkan. Sekarang kita bandingkan SMGR dengan yang semen ya. Sini ada CMNT dan INTP. Ya, ini apple to apple ya menurut kami ya. Sekarang kita lihat current PE-nya ya. Current PE baik di setahunkan maupun 12 bulan terakhir. CMNT minus ya. Jadi artinya earningnya atau labanya rugi ya. INTP 1993, SMGR 17,27. Jadi SMGR yang paling murah ya. Kemudian earnings yield-nya ya, SMNT minus, INTP 5,02, SMGR 5,79 ya. Oke, SMGR kembali memimpin ya. Apple to apple ya semen ya. Kita lihat current price to book value. CMNT 4,35, INTP 1,88, SMGR 0,9 kembali ya. SMGR lebih baik secara fundamental ya, karena current PBB-nya lebih murah ya, lebih kecil. Oke, kita lihat gross net profit margin kuartal terakhir, CMNT belum ada, INTP 19,19, SMGR 6,44. Nah, sekarang untuk net profit margin INTP mengungguli SMGR. Kemudian kita lihat return on equity ya. Return on equity CMNT minus 2,57, INTP mengungguli SMGR 9,42 versus 5,53 ya. Oke. Kemudian kita lihat ya DPR ya. Dividen payout ratio ya, pembayaran rasio dividen, rasio pembayaran dividen, bagian dividen. INTP hampir 100% ya dari laba, 99,9. SMGR hampir 50% ya dari laba, 49,29 ya. Oke. Kemudian kita lihat cash flow from operation ya. Cash from operation ya. SMGR jauh mengungguli ya. Ya. 6 triliun lebih, INTP-nya 2,4 triliun lebih. Ya, oke, artinya secara fundamental SMG relatif lebih baik ya, walaupun ada di apa tadi eh, net profit margin ya, eh, diungguli oleh INTP ya.
dan juga return on equity ya, return on equity ya, di mana INTP mengungguli eh, SMGR ya. Oke, tapi di hal lainnya SMGR masih lebih baik ya. Kemudian kita lihat rencana pembagian dividen atau corporate action-nya yang terdekat kapan ya? Ini kita tutup saja, ternyata itu sudah SCMNT, kita ke SMGR. Oke, ternyata belum RUPS ya. RUPS sendiri direncanakan tanggal 17 April ya 2023 jam 2 di Assembly Hall B Menara Mandiri 1 Plaza Bapindo lantai 9 ya. Oke, di Jalan Sudirman ya. Oke, jadi RUPS-nya sendiri ya belum akan diadakan tanggal 17 April. Artinya masih ada kesempatan ya, karena kami dengan asumsi ceteris paribus yakin ya akan ada bagian dividen ya dengan DPR tahun lalu 49% ya, hampir 50% ya, setengahnya ya. Eh, dengan ceteris paribus tentunya kita harapkan minimal 49% juga dari laba SMGR ya dibagikan sebagai dividen. Oke, itu semua informasi perusahaan atau secara fundamental. Sekarang kita akan lihat secara teknikal ya. Kami menggunakan indikator volume linear regression zigzag dan moving average MA5 ya. Tentu saja tidak secara detail ya karena waktu yang terbatas. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, SMGR baru saja terakhir menembus kanal bawah, garis bawah dari kanal regression ya, ya. Terus naik dan hampir sampai ke garis tengahnya, kemudian turun lagi, ya. Oke, dan dengan asumsi eh, RUPS dan rencana pembagian dividen, ya kami melihat ya dia akan bergerak kembali ke arah atas ya minimal ke garis tengah ya dan selanjutnya karena baru ini ya yang terdekat ya di regresi yang berjalan karena sebelumnya regresinya berbeda ya. Oke, artinya ada potensi ya lebih besar untuk naik ya. Sekarang masalahnya di kapan, di harga berapa ya SMGR ini bisa dibeli ya. Oke, kalau kita tarik saja ini harga terbawah ya atau supportnya ya sampai ke moving average ya. SMGR selama di atas 5.850 ya dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian bagi Anda yang sudah memiliki ya dengan manajemen risiko dapat dilakukan stop loss ya jika Anda mau tutup kerugian jika SMGR tembus di bawah 5.850 ya. Oke, kami ulang. SMGR dapat dibeli selama di atas harga 5.850 ya. Ya, katakanlah sampai dengan moving average-nya di 6.225 walaupun harga sekarang sekitar 6.025 ya. Jadi dapat dilakukan pembelian mulai dari 5.850 sampai dengan 6.225. Ya, kami ingatkan kembali ada pernyataan disclaimer ya.
hanya bertukar atau berbagi informasi apa yang kami ketahui ya. Ya. Adapun target harga ya dapat disesuaikan dengan reward Anda ya, tapi di sini kami melihat resisten terdekat ada di 6.475 ya. 6.475 ya sampai dengan ya moving average-nya di garis tengah regresi 6.750 ya. 6.475 sampai dengan 6.750 ya. Tentunya jika ini juga tembus bisa SMGR bisa melanjutkan kenaikan berikutnya. Ya, kembali kami ingatkan semuanya kembali ke pernyataan disclaimer ya, keputusan yang Anda ambil adalah menjadi tanggung jawab Anda. Bahkan jika Anda pun tidak mengambil keputusan apapun. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Berikan like, subscribe, juga kritik dan saran ya di kolom komentar. Terima kasih banyak eh, karena apa yang Anda lakukan dapat menambah semangat kami, materi kami, ya channel YouTube kami ini Anda ikuti dan tentu saja kami manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan. Silahkan sampaikan kritik dan saran. Kami mohon maaf ya jika ada kesalahan kekurangan dalam penyampaian kami dan mohon tetap dukung kami ya dengan menonton, berikan like dan subscribe atas materi kami ini. Akhirnya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang berpuasa, menjalankan ibadah dan juga bagi semuanya ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.